saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya selama belajar mandiri di rumah. Oke. Jadi sebelum saya menceritakan pengalaman apa aja sih yang saya dapatkan selama belajar mandiri di rumah dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah, sebelumnya bakalan ada beberapa cuplikan video dari pengalaman saya tersebut. Tonton ya. Dalam rangka Kardani 2025 kan berkegiatan. Nah, itu tadi sudah saya berikan beberapa cuplikan video dari pengalaman saya. Kira-kira kalian ada yang bisa tahu, bisa tebak nggak apa sih pengalaman baru saya? Nah, teman-teman, jadi saya memiliki 3 pengalaman baru dari hasil belajar mandiri di rumah. Apa aja sih itu? Nah, pengalaman pertama saya yaitu saya berani untuk mengikuti atletik. Jadi sebenarnya saya dari kelas 8, saya akan sedikit bercerita ya. Jadi dari kelas 8 saya sudah ada niatan untuk mengikuti atletik. Namun saya tidak berani ikut karena saya itu orangnya malu-malu dan susah untuk bergaul. Jadi saya takut jika saya ikut atletik nanti saya tidak ada yang mengajak gitu, tidak ada yang mau bermaul dengan saya, dan juga saya orangnya susah untuk berbaur sama mereka. Nah, singkat cerita, ternyata hari pertama yaitu tanggal 27 Februari saya berani untuk mengikuti latihan atletik. Di situ saya sangat gugup, namun ternyata saya bisa melewati hari itu dan saya memiliki teman yang banyak ya. Ternyata di situ saya bisa berbaur dengan mereka. Dan pengalaman dari latihan atletik itu saya mempunyai pengalaman baru, yaitu tentang bagaimana saya untuk menjaga atau mengolah fisik saya. Nah, di situ kan saya mengikuti lari. Saya belajar bagaimana sih caranya saya untuk menstabilkan langkah, mengatur nafas, dan menjaga fisik saya ya. Nah, hari pertama sudah saya lewati dan ternyata di hari kedua saya ikut latihan lagi. Latihannya semakin seru menurut saya. Saya menjadi semakin saya jadi mempunyai suasana baru dari latihan sebelumnya ya, bisa dibilang. Dari saya latihan karate
untuk lari sejauh itu, dan ternyata saya bisa. Rasa takut yang saya miliki ternyata tidak semenakutkan itu ternyata saya bisa melewati itu semua. Dan ternyata yang tadinya saya berpikir saya bakalan ditinggal sama teman-teman, ternyata enggak, ternyata saya ditungguin dan saya juga disupport untuk bisa untuk bisa melanjutkan perjalanan itu. Itulah pengalaman saya di atletik, dan saya juga memiliki pengalaman baru di atletik itu tentang bagaimana saya harus bisa berbaur dengan orang lain agar saya tidak terus-terusan di lingkup yang sama, namun saya harus mencoba lingkup baru. Itu aja sih pengalaman dari atletik saya, dan masih ada pengalaman lainnya. Kita lanjut ke pengalaman nomor 2. Saya cuman diajak sama teman-teman untuk berendam di natural ya. Nah, pas saya bisa berenang, saya cuman tidak bisa membedakan gaya renang. Nah, jadi pada saat itu kan kita cuman berendam biasa lah. Terus teman-teman pada berenang, saya lihat mereka, jago banget sih pakai gaya kupu-kupu. Saya dari sebelumnya itu udah suka lihat gaya kupu-kupu, namun saya nggak bisa melakukan gaya kupu-kupu tersebut. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk diajari oleh mereka. Nah, mereka mengajari saya dari dasar dulu, kita belajar dari pinggiran kolam itu untuk melatih pinggul kita, habis itu habis kita melatih pinggul, kita melatih gerakan tangan dan gerakan kaki. Nah, pada saat itu saya merasa saya bakalan nggak bisa karena kayak berat banget gitu, kayak nggak bisa deh nih gitu. Terus temen-temen pada bilang bisa, coba aja, kalau nggak coba percuma gitu, nggak bakalan tahu gimana rasanya kalau kamu nggak nyoba, kayak gitu kata mereka. Nah, habis itu saya coba. Yang pertama saya coba biasalah kalau pertama-tama pasti grogi, akhirnya gerakannya nggak sempurna, dan baru sekali coba itu langsung jatuh ke dalam. Namun saya bisa bangkit, dan teman-teman pada nge-support saya buat saya mencoba lagi, untuk terus mencoba lagi. Nah, pada saat itu saya mencoba lagi, dan untuk yang kedua kalinya gerak belum sempurna, namun sudah bisa. Pas pertama gerak itu nggak langsung jatuh, tapi saya bisa untuk menahan dan supaya nggak jatuh tenggelam gitu.
itu saya disupport terus menerus buat coba lagi, tapi saya menyerah dulu. Saya mau berendam dulu karena udah capek nyoba terus gitu. Terus setelah berendam dan kita bercerita gimana sih caranya biar bisa melakukan gaya kupu-kupu tersebut, saya akhirnya mau untuk mencoba lagi. Pada saat itu masih belum sempurna karena saya masih grogi pada saat itu, dan habis itu saya lanjut lagi, saya coba lagi bersama teman-teman dan saya bisa. Saya menganggap diri saya sudah bisa karena itu sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya saya sama sekali nggak bisa, dan akhirnya saya menjadi bisa menurut saya ya. Nah, pada saat itu saya senang sekali, kayak wah ternyata Adel bisa, ternyata kita nggak harus berpikir negatif dulu, kita harus coba dulu. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal bisa terus-terusan, kita bakal terus terpuruk dalam kondisi tersebut gitu. Jadi dari situ Adel belajar untuk terus mencoba. Nah, itulah pengalaman yang kedua, pengalaman dari beraninya Adel mencoba untuk belajar berenang menggunakan gaya kupu-kupu. Kita lanjut ke pengalaman Adel yang ketiga. Oke. Nah teman-teman, jadi Adel masih punya pengalaman yang ketiga loh. Jadi pengalaman Adel yang terakhir ini, Adel memiliki pengalaman bagaimana caranya Adel untuk meluapkan isi hati dan pikiran Adel. Karena ini sedikit cerita, Adel dari dulu orangnya tuh Adel orangnya jujur ya, Adel orangnya tuh nggak terlalu suka untuk bercerita tentang masalah yang Adel hadapin, karena Adel tahu orang-orang juga pasti capek dengan masalah hidupnya dia sendiri. Walaupun terkesan Adel sangat lebay ya, gara-gara masalah sekecil ini aja Adel tuh bisa sampai nangis lah, nggak nafsu makan lah atau lain sebagainya. Tapi di hari Selasa, datang dari latihan atletik di tanggal 4 Maret, Adel berani untuk meluapkan isi hati dan pikiran Adel, karena Adel sudah sangat tertumban banget. Adel nggak bisa nahan masalah Adel itu karena kayak berat banget, kayak Adel nggak mau terus-terusan berada di fase terpuruk. Menurut Adel udah capek menghadapi masalah-masalah ini. Jadi di jam 9 itu Adel selesai latihan atletik. Adel dijemput oleh orang tua Adel, itu mama. Jadi Adel cerita sama mama, pas di jalan Adel cerita sama mama. Adel bilang, mama, ke Adel Adel bilang dulu, mama nanya ke Adel, gini, Tuni pakai bahasa Adelnya ya, Tuni mama papa siap latihan, jangan adik sini latihan dan gitu. Terus Adel menjawab lah, Adel bilang, mama di situ Adel udah nangis, Adel nggak bisa nahan air mata Adel. Di situ Adel jawab, mama sih bawang. Kalau Adel sama mama itu, Adel tuh bilangnya diri Adel tuh Lia ya, karena Adelia pakai nama belakang itu. Mama sih Nawang, dia yang kan di dojo. Adel di situ udah nangis, sambil sesepukan nangis. Adel
ngejak panen jak simpa ini. Tapi dia ngidang kok nahan mak, tapi ini udah sampai 3 kali ada dikatain udah sampai 3 kali dia dikatain kayak gitu. Ada juga dia juga sakit hati tau mak gitu kan, dia si kuat gitu kan. Ada pertama dia mana orangnya goblok lah, batu belelab lah, senawang apalah, senawang celah lah. Dia bisa kok nerima tuh, tapi sampai di hadapan orang-orang si Paine tuh bilang dia tuh goblok. Kayak udah sampai 3 kali tuh dia sakit hati mak, timpal dia mana ada sampai sakit hatian gara-gara kok katanya gitu. Dan dia tuh bisa nerima, dia ngidang latihan cara biasa nanti, tapi dia juga punya hati, dia juga manusia mak, dia juga punya perasaan, dia bilang gitu kan. Terus mama jawab mama tuh gimana ya, mama itu membenarkan simpanya. Mama tuh malah berpikirnya ada tuh yang terlalu baperan. Hati Adel tuh masih sekecil-kecilnya dari genggaman tangan Adel, belum sekuat baja gitu. Mama bilang Sinta itu sing bermaksud buat nyakitin dia, tapi adik juga harus berpikir Sinta ini berkata seperti itu mungkin juga dia sedang lelah dengan kegiatannya sehari-hari. Mungkin pas dia ngomong kayak begitu, Sinta itu lagi lelah-lelahnya. Dia juga pasti berpikir buat ngomong kayak begitu, tapi mungkin dia tidak bisa mengontrol karena dia sudah terlalu lelah dengan kegiatannya. Pokoknya gitu dah, pokoknya panjang banget mama nuturin Adel. Mama juga sempat bilang mama tahu kok adik tuh kuat, tapi adik juga nggak boleh terus-terusan menutupi semua masalah adik. Itu kalau adik menutupi masalah itu, maka adik bakalan histeris sendiri, terpuruk sendiri, sedih sendiri gitu. Jadi adik tuh harus belajar mengungkapkan apa sih yang adik rasakan, apa sih yang adik inginkan kayak gitu. Mama juga dapat bilang adik sih tadi ngambul, ada kalah sekali 2 kali dalam pertandingan itu sudah biasa, tapi adik jadi harus mengevaluasi apa kesalahan adik waktu bertanding. Mama lihat performa adik itu turun sedrastisnya. Jadi adik harus mengembalikan performa adik itu satu tingkat demi tingkat per tingkat gitu kata mama. Terus adik juga nggak boleh terus-terusan sedih. Mama tahu adik juga pasti udah pernah merasakan gimana rasanya menang, gimana rasanya jatuhnya gimana rasanya, itu pasti adik udah pernah ngerasain gitu. Terus mama bilang kalau menang adik pasti dideketin, dikasih support lah dan lain-lain, pasti dibangga-banggain. Mama bilang kayak gitu. Tapi kalau adik jatuh, apa yang adik rasakan, apa yang adik dapat dari lingkungan adik? Dari situ udah tahu kalau pas Adel jatuh nggak ada satupun orang yang noleh Adel. Di situ Adel harus bangkit sendiri dan nggak boleh ngerepotin orang lain karena itu juga salah Adel. Kenapa Adel harus kalah? Tapi nggak ada yang tahu kenapa Adel bisa kalah, karena itu sebuah keberuntungan. Nah, dari situ ada kejadian di WA grup
itu kan apa namanya, ada latihan pagi jam-jam. Ada nggak latihan, tapi ada latihan atletik lari dari peluangan sampai lapangan basket. Waktu lari pas udah di batur, ada papasan sama pelatih dojo. Dia lihat Adel juga lihat dia. Kita cuma saling eye contact, lalu lewat lah. Terus pelatih dojo ngirim video di grup pas lagi latihan pagi tersebut. Dia nanya yang lain pada kemana gitu. Terus pelatih dojo yang lain jawab, yang udah infokan buat latihan pagi, cuman nggak ada yang ngejawab katanya. Terus pelatih yang ngirim video ini bilang gini, pakai bahasanya dia ya, mau ada ke atletik latihan tuh campur jar, si Bani nolak karena sebagian jiwanya tergantung masih di sekolah untuk masa depan mereka. Dari situ Adel sadar, Adel tersindir dalam hati Adel, wah sakit banget kayaknya ini. Dari yang tadinya Adel cerita sama mama sampai Adel nangis kayak begitu, sampai mata Adel sembab, sampai pileknya mampet di sini, sampai batuk, langsung sakit Adel. Adel merasa berat banget kalau ini terus-terusan disembunyiin. Nah, langsung chat itu dijawab sama mama. Mama jawab gini, sabar dulu Sensei, saya sebagai orang tua masih membujuk anak-anak untuk mau latihan lagi, kata mama kayak gitu. Terus simpelnya pelatih dojo ini jawab lagi, Adelia latihan atletik busan tepuk, Lenan ada kegiatan bisa tuh, tapi ibi sore cewek-cewek nih sing ada latihan masih. Ayo anak-anak semangat lagi, mari jengah bersama, tunjukkan dirimu, kalianlah terbaik nanti dalam porca. Si pelatihnya jawab kayak begitu. Adel bingung di situasi tersebut, kayak pelatihnya itu terkesan membela Adel namun juga nyindir Adel. Di situ Adel benar-benar sakit hati. Adel udah muak dengan semuanya. Adel pengen pokoknya Adel harus bisa ngejawab pesan tersebut. Habis itu Adel jawab kayak gini, oh Sensei, pelatih dojo, saya Adelia meminta maaf karena tidak meminta izin tidak latihan ke dojo tadi pagi dan memilih untuk latihan atletik. Bukan niat saya untuk selesai latihan karate, tapi saya masih belum siap untuk latihan karate lagi karena banyaknya masukan dari orang-orang sekitar yang membuat mental saya menjadi tidak stabil. Saya hanya ingin merenungkan diri dan mengevaluasi kesalahan saya kemarin. Saya latihan atletik karena saya tidak mau fisik saya turun, dan saya hanya ingin mencari suasana baru untuk menenangkan pikiran saya. Maaf jika saya terkesan sangat lancang berbicara seperti ini. Nanti sore jika kondisi memungkinkan untuk latihan, saya siap untuk latihan lagi. Terima kasih. Adel jawab kayak gitu. Di situ pas Adel ngetik, benar-benar Adel luapkan semua isi hati Adel, isi pikiran Adel dengan kata-kata yang sopan. Di situ setelah Adel mengirim pesan tersebut, Adel pikiran Adel langsung plong. Udah bebas semua. Adel nggak ada beban lagi buat latihan atletik lah, buat nggak ada lah buat nyimpan beban-beban Adel selama ini. Kenapa Adel sampai nggak latihan karate itu, Adel meluapkan semua. Udah setelah itu udah plong. Ada pelatih dojo yang menjawab, gak apa-apa Adel, selama berkegiatan olahraga, biar renang, atletik, sepeda, balet, jangan aja main catur, nanti tambah stres. Karena memang ada titik di mana seorang atlet merasa sangat terpuruk dan merasa berada di titik terendah dalam karirnya. Jangankan Adel atau Coki yang atlet amatir, Cristiano Ronaldo yang dibayar ratusan miliar sebagai atlet profesional pun mengalami itu, cedera, kalah, gugup, anxiety, kecemasan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Adel bisa melewati itu. Masing-masing individu mempunyai
mental yang berbeda. Jadi Senpai nggak bisa menyamakan Adele dengan Cristiano Ronaldo, tapi sedikit tidaknya caranya mungkin sama sederhananya. Tetap yakin besok bisa lebih baik lagi, latihan lagi, dan jangan berkecil hati dengan kegagalan kemarin. Di situ Adele tambah nangis karena anjir lah, kok sampai kayak begini, jadi sebesar ini gitu. Terus ada juga yang jawab lagi, ini baru bagus, cuman jangan hanya merenung, latihan punya jiwa jengah action, kegiatan yang lain masih banyak menunggu. Pertama kalinya Adele dijawab chat sama Senpai ini. Terus ada juga yang pelatih yang lain jawab, olahraga prestasi harus diimbangi dengan olahraga lain seperti atletik, renang. Di samping itu untuk memperkaya gerak dasar, juga untuk menghilangkan kejenuhan. Kalau banyaknya masukan dari keluarga besar, Lemkari harus diterima dengan baik karena mereka sangat peduli dengan atlet-atlet demi untuk kemajuan kalian. Di situ Adele makin nangis. Adele cerita sama pelatih cewek yang ada di dojo. Adele bilang lah, kenapa sih Adele tuh harus dibanding-bandingin, terus kenapa sih Senpainya harus berkata maki-maki yang sekasar itu buat atlet, padahal itu bukan ngebuat kita termotivasi, tapi itu malah ngebuat kita menjadi sakit hati, yang membuat kita untuk jadi malas latihan gitu. Ya, ada kecewa aja sama Senpainya. Nah, dari situ setelah Adele meluapkan semuanya, Adele disuruh belajar 3 hal, yaitu tentang sabar, cerdas, dan beruntung. Jika kita sudah sabar, maka kita juga harus cerdas untuk berada dalam permainan tersebut. Nah, jika kita mendapatkan keberuntungan, itu bakalan sangat gampang untuk kita mencapai suatu kemenangan yang kita inginkan atau yang kita tuju. Nah, dari situ Adele belajar untuk Adele harus cuek dengan kata-kata yang membuat Adele sakit hati. Terus Adele juga belajar bagaimana caranya Adele meluapkan isi hati dan pikiran Adele supaya Adele tidak terus-terusan terpuruk dalam situasi tersebut yang membuat Adele menjadi stres, membuat hormon yang tidak stabil, dan naik turunnya berat badan sangat menyakitkan. Nah, jadi itulah pengalaman terakhir Adele. Mungkin menurut Adele, pengalaman Adele yang terakhir ini adalah pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup Adele, karena pertama kalinya Adele sebagai atlet berani meluapkan, satu-satunya atlet yang berani meluapkan isi hati Adele pada saat itu. Adele juga dapat banyak apresiasi dari orang-orang sekitar Adele yang mungkin bukan orang lain, tapi orang yang benar-benar dekat sama Adele. Jadi itu adalah pengalaman akhir Adele. Jadi itu adalah 3 pengalaman Adele pada saat Adele menjalani proses pembelajaran mandiri di rumah. Nah, mungkin Adele hanya bisa meminta maaf atas kesalahan kata yang Adele ucapkan, dan terima kasih atas waktunya karena telah mendengarkan cerita pengalaman Adele. Mungkin semoga video ini dapat membuat kalian termotivasi lah akan pengalaman Adele
program tersebut. Sekian video